Salam jumpa adik-adik, kembali dengan saya Kak Susi pada program kita Bahasa Indonesia for SBMPTN. Kali ini kita akan membahas mengenai tata tulis pada pelajaran Indonesia, yaitu pelajaran kedua mengenai huruf besar atau huruf kapital. Kita akan membahas mengenai pertama, mengetahui penggunaan huruf kapital atau huruf besar dengan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua adalah mengetahui kapan kita tidak boleh memakai huruf besar. Baiklah, saya lanjutkan. Kita harus dan wajib memakai huruf besar, yaitu pertama, sebagai huruf pertama pada kata pertama dalam suatu kalimat. Sebagai contoh, senyum adalah cara paling sederhana menikmati hidup. Sebagaimana kita dapat lihat, kata pertama adalah senyum. Oleh karena itu, huruf pertama S harus kita tulis dalam bentuk huruf kapital. Yang kedua adalah sebagai huruf pertama dalam kalimat petikan langsung yang ditandai dengan tanda petik, yaitu sebagai contoh, kenapa kau tega mengkhianati kepercayaan yang sudah kami berikan padamu? Huruf pertama, maksud saya kata pertama pada kalimat tersebut yaitu adalah kenapa. Oleh karena itu, huruf K sebagai huruf pertama setelah tanda petik harus kita pakai huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, sebagai huruf pertama untuk ungkapan sebutan atau yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, serta kata ganti untuk menyebut Tuhan. Kita lihat contoh sebagai berikut. Lindungilah kami dari siksaan api nerakamu. Kata gantimu di sini adalah menyebut Tuhan. Oleh karena itu, huruf M pada katamu harus kita tulis dalam bentuk huruf kapital. Yang keempat, sebagai huruf pertama untuk menyebutkan nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan, tapi hanya jika diikuti oleh nama seseorang yang dimaksud. Sebagai contoh, salah satu pahlawan kebanggaan bangsa Indonesia adalah Pangeran Diponegoro. Kata pangeran yaitu merupakan kata gelar kebangsawanan. Oleh karena itu, huruf P pada kata pangeran harus kita tulis dalam bentuk huruf kapital. Yang kelima adalah sebagai huruf pertama sebutan gelar, jabatan, dan pangkat seseorang, tapi hanya jika diikuti oleh nama orang yang dimaksud atau jika nama orang tersebut digantikan dengan nama institusi maupun nama tempat ia berkedudukan. Sebagai contoh, kasus korupsi itu juga menyeret nama Gubernur Jawa Tengah. Gubernur sebagai nama jabatan, maka harus kita tulis dengan huruf pertama G dalam bentuk huruf besar atau huruf kapital. Yang keenam yaitu sebagai huruf pertama nama orang. Sebagai contoh, wali kelas kami bernama Siti Fahmi Septiani. Oleh karena itu, huruf pertama dari nama orang tersebut yaitu Siti, Fahmi, dan Septiani harus kita tulis dalam bentuk huruf besar. Yang ketujuh, sebagai singkatan nama orang. Sebagai contoh, Presiden ke-6 Indonesia adalah Bapak SBY. SBY ini merupakan singkatan dari nama Presiden ke-6 RI. Oleh karena itu, singkatan nama tersebut wajiblah kita tulis dalam bentuk huruf kapital atau huruf besar. Yang kedelapan, sebagai huruf pertama nama bahasa, suku, bangsa, dan agama. Sebagai contoh, negara Indonesia mengakui 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karena itu, nama-nama dari agama harus kita tulis dalam bentuk huruf kapital di setiap huruf pertamanya, yaitu I dalam Islam, K dalam Kristen, K lagi dalam Katolik, H kapital dalam Hindu, Buddha, B, dan
Konghucu, di manakah juga dalam bentuk kapital. Yang kesembilan, sebagai huruf pertama nama hari, bulan, tahun, peristiwa sejarah, dan nama hari raya suatu agama. Contoh, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan mengacu kepada hari sejarah. 10. Sebagai huruf pertama nama tempat, lokasi secara geografis. Marilah kita lihat contoh sebagai berikut. ASEAN terdiri dari 11 negara yang semuanya terletak di Asia Tenggara. Kata Asia Tenggara mengacu kepada lokasi geografis. Oleh karena itu, huruf A dan T harus kita tulis dalam bentuk kapital. 11. Sebagai huruf pertama nama negara, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi harus pula kita tulis dalam bentuk huruf kapital. Contoh, peraturan baru tersebut tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008. Yang ke-12, sebagai huruf pertama, perulangan kata suatu badan atau instansi, lembaga pemerintah, ketatanegaraan, dan dokumen resmi. Sebagai contoh, besok akan diselenggarakan pemilihan ketua dan yayasan ilmu ekonomi. Ke-13, sebagai huruf pertama nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Baiklah, kita lihat contoh sebagai berikut. Ayah sangat suka membaca majalah Tempo. Tempo harus kita tulis dalam bentuk huruf kapital pada huruf pertamanya karena ini adalah nama sebuah majalah. Kemudian yang ke-14, sebagai huruf pertama singkatan gelar, pangkat maupun sapaan. Contoh, para sarjana bidang ekonomi mendapatkan gelar SE, yaitu sarjana ekonomi. Maka kata SE dan sarjana ekonomi masing-masing huruf depannya harus kita tulis dalam bentuk kapital. Ke-15, sebagai huruf pertama kata penunjuk kekerabatan, baik yang diikuti dengan atau tanpa nama orang yang dimaksudkan. Sebagai contoh, kapan Bapak akan kembali dari perjalanan dinasnya? Maka kata Bapak harus kita tulis dalam bentuk huruf kapital, huruf depannya yaitu B. Contoh yang kedua, hari ini aku harus mendatangi rumah Pak RT untuk mengurus kartu keluarga. Pak RT mengacu kepada kata penunjuk jabatan atau kata kekerabatan. Oleh karena itu harus ditulis dalam bentuk huruf kapital. Ke-16, sebagai huruf pertama kata ganti Anda dengan maksud berkaitan dengan dengan maksud berkata secara sopan. Sebagai contoh, apakah Anda tidak keberatan jika saya duduk di sini? Anda di sini berarti sapaan untuk sopan santun. Oleh karena itu huruf A pada Anda harus kita tulis dalam huruf besar. Yang ke-17 adalah sebagai huruf pertama pada kata keterangan seperti catatan dan misalnya yang diawali oleh sebuah pernyataan dan diikuti oleh penjelasan yang berkaitan dengan pernyataan tersebut. Contoh, balita membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk pertumbuhannya, tidak kekurangan juga tidak berlebihan. Karenanya, orang tua harus dapat mengatur porsi menu anak. Nah, pada kalimat ini bisa kita lihat bagaimana dan kapan kita harus memakai huruf besar atau huruf kapital. Kapankah kita tidak boleh atau justru dilarang atau tidak dibenarkan menggunakan huruf kapital? Yaitu
Pertama, pada nama gelar kehormatan, keturunan, maupun keagamaan yang tidak diikuti oleh nama orang yang dimaksud. Yang kedua, nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti oleh nama orang yang dimaksudkan, instansi, lokasi, atau tempat orang tersebut berkedudukan. Yang berikutnya, kita tidak boleh memakai huruf kapital, yaitu saat kita menyebutkan nama orang yang berfungsi sebagai jenis atau satuan dalam ukuran. Sebagai contoh, mesin diesel yang berada di ujung lorong itu hampir dicuri maling. Yang berikutnya adalah nama bahasa, bangsa, dan suku yang dipakai sebagai kata turunan. Contoh, ia mendapat tugas mengindonesiakan istilah asing yang terdapat dalam artikel tersebut. Tidak ada disebutkan kata atau nama bahasa, bangsa, dan suku. Oleh karena itu, semua kata tersebut harus kita tulis dalam bentuk huruf kecil. Dan yang terakhir adalah saat kita berbicara mengenai peristiwa sejarah jika bukan dipakai sebagai sebuah nama. Contoh kesalahpahaman yang terus berlanjut itu mengakibatkan perang dunia. Perang dunia ini adalah secara umum, bukan peristiwa sejarah. Oleh karena itu, kita harus tulis dalam bentuk huruf kecil atau tidak boleh dalam bentuk huruf kapital. Baiklah adik-adik, semoga apa yang kakak sampaikan tadi dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal SBM PTN nanti. Selamat sukses.